mungkin Betul. mereka atau mungkin memang mereka seperti itu juga gameplaynya ketika bermain di liga-liga Indonesia, Ya. liga-liga di Indonesia. Tetapi nggak mulus juga perjalanan dari tim Indonesia satu yang mana di Brasilia rumah tujuhnya ternyata dituju oleh tim Vietnam juga gitu. Dan secara posisi mereka sudah ngedrop di beberapa tempat yang berbeda. Tim Indonesia menghuni beberapa kompon sementara dari tim Vietnam numpuk di satu kompon. Manurung sangat berani sekali, dia coba untuk berada di lantai satu bersih-bersih resource yang ada di bawah sehingga ada tim Vietnam hanya kebagian resource lantai 2, lantai 3 saja. Iya, bisa juga itu dari seorang Manurung sendiri bisa membuat tim dari Vietnam tertahan supaya tidak bisa lolos satu negara, tapi Milan sudah mulai terkena match yang cukup menyakitkan juga. Ada clear di arah lain yang harus tertumpahkan sementara Manurung membait, membuat dari seorang Bedet mengeluarkan pelurunya, reload kembali. Follow up dari teman-temannya bakal segera datang. Bedet pun tertembak balas sejauh ini masih belum berkorban, tapi Fajar sudah terjatuh. Bakal ada pembalasan tapi harus segera diselamatkan. Tapi Thailand bakal datang sebagai orang ketiga di area bawah. Masih belum ada upaya penyelamatan dan Manurung harus terending oleh Tewa dari tim Thailand yang datang tidak. Itu kan beberapa player sudah. Melepaskan tembakan dan thank you. Terima kasih banyak untuk tim tuan rumah. Persaingan poin antara tim nasional Indonesia dan juga Thailand semakin diperjauh lagi. Ya, Thailand satu kenapa ya untuk hari ini mereka suram sekali gitu. Round pertama rank 10, round kedua rank 9, sekarang round ketiga rank 10 lagi ini. Ini artinya kesempatan mereka yang kemarin berhasil finish di urutan kedua tinggal mengejar beberapa poin lagi di bagian atas, memang agak jauh, tapi malah kebalap oleh tim Indonesia 2 yang kemarin ada di posisi ketiga. Semakin jauh ya. Semakin jauh juga tertinggalnya mereka. Tetapi War juga belum selesai. Nah, ini udah yang satunya eliminasi Thailand, yang duanya hanya sisa satu orang saja dan dua-duanya bertempur bersama di Vietnam, bahkan bertemu di arah belakang. Satu orang lagi clear, tumbang dia di sana, masuk dulu ke dalam chrono, tapi rupanya kali ini Leo pun harus terjatuh di tangan salah satu member dari tim Filipina. Rupanya ini bukan dari tim Thailand. Ya, Filipina sudah berhasil mendapatkan 4 total kill. Filipina satu khususnya ini yang mana mereka berhasil mendapatkan player dari tim Vietnam tadi berada di seputaran Kuari, dan tim Indonesia 2 ternyata jauh sekali mereka dari Sentinel tadi coba untuk menuju ke arah Lambermill untuk saat ini, dan ternyata ada tim Malaysia. Nah, keputusan tepat sekali tadi untuk 2 player yang tersisa ya dari tim Indonesia satu ketika mereka sadar nih ada tim lain kan, karena ketika siapa ya Fajar atau Manurung gitu ya yang berada di luar bangunan ternyata kena hit dari sisi sebelah kanan, ini artinya ada tim lain nih. Betul, informasi yang diterima oleh Manurung adalah 4 orang ada di satu rumah yang sama, sedangkan dia tertembak dari arah luar. Nah, dari luar ini siapa nih? Makanya mereka coba untuk tariknya ke arah sungai, mungkin muternya di bawah jembatan. Aku rasa nggak berenang juga mereka, itu beresiko sekali berenangnya. Tetapi nggak apa-apa, walaupun 2 orang tersisa masih bisa coba untuk survive lagi dan mungkin mendapatkan poin. Mereka bisa ngidupin teman-temannya yang sudah terjatuh. Tetapi kita berpindah aja dulu ke daerah Lambermill di mana sini sudah ada demekan juga dilakukan oleh seorang Pratama ke arah seorang Ipan di bagian depan sana. Iya, betul sekali. Masih dengan permainan disiplin juga dari tim Indonesia 2. Masih dengan rotasi yang sama. Kali ini mereka bakal berapa dengan tim dari Malaysia. Ada Raffi yang sudah mulai masuk, berhasil mendapatkan satu knockdown sekarang lawannya. Sebuah gol dipasang oleh salah satu member dari tim Malaysia. Kali ini ditumbangkan, bahkan dihajar oleh 2 orang sekaligus, membuat tim dari Malaysia kali ini kocar kacir dan sudah melarikan diri dari area Lambermill. Ya, Malaysia satu harus terbunuh 2 player, juga 2 kill didapatkan oleh seorang Rafli dari tim Indonesia 2 di sini. Sangat serius sekali tadi dari tim Indonesia 2, mereka padahal berada di luar Lambermill, mereka tahu di bagian dalam itu ada tim lain. Mereka coba untuk setupnya itu 2 orang di bagian belakang. Mereka tersandwich oleh dari satu tim, padahal nge-sandwich mereka karena setup yang matang sekali dibangun oleh Indonesia 2. Sementara Manurung berhasil di-revive tadi oleh seorang Sahid dan membuat player dari tim Indonesia satu juga mulai pelan-pelan untuk kembali menjadi 4 orang. Ya. Ini kalau ngomong soal purgatorinya, kalau misalkan dari tim lain ingin mematahkan perjalanan dari tim nasional Indonesia seperti yang dilakukan oleh tim Vietnam, mereka langsung turun juga di Brasilia, mereka patahkan di sana. Ada juga Thailand yang masuk sebagai orang ketiga, karena mungkin Thailand pun tahu ada tim Indonesia yang harus dipatahkan di sana. Kalau misalkan di purgatori di hari kemarin, Manurung sendiri pun bisa ngedrop di area rumah batu.
sampai seluas itu kan mereka menguasai area dari Brasilia. Itu untuk tim Indonesia 1. Sementara Indonesia 2, kalaupun tim nasional Malaysia ini bisa melihat perjalanan tim nasional Indonesia 2 dari sentral selalu melakukan rotasi menuju ke Lambermill ke sebelah kanan di menit kesekian, mungkin kalau misalkan tim Malaysia 2-nya mereka udah tahu strategi Indonesia seperti itu, harusnya bisa diatasi. Tapi balik lagi, tim Indonesia 2 memiliki perjalanan rotasi dan juga set yang sudah lebih matang, siap untuk menghadapi siapapun yang bakal ditemui di area Lambermill. Ya. Dengan catatan mereka siap secara resource-nya. Gitu. Resource, setup, mental banyak sekali. Ya, mereka harus siap juga. Tetapi beberapa player juga sudah mulai dihidupkan tadi bagian atas juga ada beberapa player dari tim Vietnam kayaknya juga sudah berhasil dihidupkan. Tetapi di sini ada dari tim Filipina juga sudah berputar-putar dengan vehicle-nya tadi dijatuhin ke bagian bawah. Ternyata mereka tertarik di damage oleh seorang Ibnu. Jangan-jangan dari luar zona. Mereka jemput itu di luar circle ini. Berbahaya sekali untuk seorang Ibnu di bagian depan. Tidak apa-apa Ibnu, masih ada rekan-rekanmu yang masih bisa untuk menghidupkanmu kembali. Sebenarnya survive lagi sampai menuju ke itu kan udah. Ya, Syahin berhasil menghidupkan satu temannya lagi dan membuat player dari tim Indonesia 1 ya kembali lagi. Tapi kekurangannya di sini adalah mereka kehilangan banyak waktu untuk melengkapi resource persiapan mereka di late game. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin permainan mereka yang seperti ini, lalu juga situasi poin mereka ada di atas, seharusnya nge-secure poin poin placement aja ya. Dengan gaya bermain mereka yang terpaksa harus jadi pasif karena resource reset, nggak bakal jadi satu masalah besar dengan lebih cukup ya. Iya, masih sangat bagus sekali. Tim Indonesia dua-duanya masih survive. Salah satu tim dari Thailand ya, Thailand 1 sudah gugur, berarti kesempatannya terasa lebih luas lagi, pintunya semakin terbuka lagi, tinggal eksekusi setelah melewati menit ke-10, setelah zonanya sudah mulai merapat lagi. Ini secara penempatan dari setiap tim bakal seperti apa, akankah bisa diatasi oleh tim nasional Indonesia, khususnya timnas sebelum pengalaman tadi mereka tahu lah ya bisa mengatasi situasi yang seperti itu. Dan zona selanjutnya, zona kedua ternyata tidak berpihak kepada dua tim Malaysia yang berada di bagian field bagian atas sebelah sana, mana mereka harus masuk ke dalam circle. Apabila mereka gerak ke atas di mana sudah ada tim Filipina juga nih yang nungguin mereka di bagian rumah batu ini. Tapi ada Malaysia 2 di sebelah kanan dari layar kita ini, ada Danki, ada seorang Jan, juga Asta di depan sana. Mau nggak mau mereka ya kayaknya kalau mau kiri dari mereka kanan dari layar kita, cuma itu bakal membutuhkan waktu juga. 20 detik sangat berharga kalau kita ada di luar zona dan tergigit, dan membutuhkan juga yang namanya inhaler beserta dengan medkit. Ya effortnya harus lebih lah. Kalau misalkan mereka mau menghindari pertempuran bersama dengan tim Malaysia. Bahkan kali ini Asta pun terlihat sudah berhasil di take down oleh salah satu member dari tim Filipina. Masih ada Danki dan juga Jan yang masih belum terlihat. Jan ada di arah mana, sudah mulai terus berlari untuk mengamankan dirinya dan mengambil area sudut tersempit dari zona selanjutnya seharusnya, dan Asta pun berhasil diselamatkan kembali. Ya, baru aja tereliminasi, dia harus dihidupkan kembali oleh teman-temannya. Itulah player yang baru saja dihidupkan, dia harus reset lagi secara resource-nya. Ini menarik nih Indonesia nih. Indonesia 1 ada di luar zona, terus mereka juga mendapatkan momentum, selalu mendapatkan ngebegal lah ya. Akankah mereka di sini terbegal oleh tim Vietnam ataupun tim yang lainnya, atau justru malah mereka bisa selamat nyebrang dan tidak merasakan karma begal yang mereka lakukan dari kemarin? Ya, di hari kemarin mereka membekal satu tim di bawah Batam. Tapi kali ini sudah ada 3 tim juga, bahkan dari tim Vietnam di sini sangat agresif sekali, dan dari arah belakang jangan-jangan itu tim Indonesia 1 sudah turun ke damage mereka. Itu dia Manurung, bagian atas jembatan. Manurung dengan menggunakan senjata carbiometric scope-nya tadi berhasil untuk mendapatkan 2 knockdown. Bahkan kali ini tim Vietnam, tim tuan rumah, dikurung oleh tim nasional Indonesia. Manurung masih bisa menyelamatkan dirinya, bahkan satu persatu anak-anak dari tim Vietnam berhasil untuk dipulangkan ke arah lebih spray down terus menerusnya, nanti sampai akhirnya Vietnam 2 dibikin turun sama Manurung dan kawan-kawan. Fajar kepeleset. Ya, terjatuh, dia harus tereliminasi dan berhasil dapetin posisi yang cukup bagus tadi dari bagian jembatan. Untungnya Vietnam tadi ngambil alih bagian bawah. Betul. Ya, itu gimana ya? Harusnya mereka harus waspadai juga dong yang dari arah jembatan. Mungkin mereka tidak
tidak begitu aware dari arah belakang ini bakalan ada tim mereka kiranya ya sudah di depan semua tim musuhnya. Teman-temannya bisa gerak masuk ke arah halte yang jadi konsol tim Vietnam. Karena kalau semuanya ada di jembatan, tim Filipina bisa free hit banget ke semua player tim Indonesia. Itu menjadi alasan mungkin kenapa ini dari tim Filipina sudah mulai melepaskan tembakan, tapi 2 orang dari tim Filipina bahkan 3 ter-take down di perjalanan yang sangat-sangat tidak mulus untuk tim Filipina. Justru malah Indonesia 1 sejauh ini masih selamat. Fajar tertembak oleh Rafli, terlihat kepalanya. Coba diselamatkan terlebih dahulu, tapi Rafli sudah melakukan rasmus ke arah depan dan Rafli pun berhasil take down seorang Indonesia serangan sangat biasa. Bahkan Rafli pun sudah terending. 3 orang masih ada. Oh my god, Fajarnya dengan sebuah granat berhasil merupakan salah satu member dari tim Indonesia. Suparman di sana harus juga ter-take down kali ini. Ya, sangat sayang sekali dari tim Filipina. Mereka coba untuk ngebus dari tim Indonesia 1 yang berada di bagian halte, tetapi malah dipotong oleh Pratama. Twist yang dua membernya, tapi kita melihat di sana sudah ada 3 orang yang berhasil untuk dihidupkan kembali atau masih hidup dari tim Indonesia 1. Sementara Indonesia 2 hanya sekian 2 orang saja. Ada juga di sana Ken. tim termasuk di bagian bawah, bagian luar juga. Dan itu dia diunggulkan posisi zonanya untuk tim Indonesia itu bergerak nantinya ya. Kayak tim Malaysia, Filipina juga ini sangat cepat ini kena zonanya atau zonanya bergerak di tempat ini. Iya ya, tapi cukup berani juga dari tim Malaysia kali ini melakukan ke arah dan benar-benar merupakan tim Filipina 1 di belakang ke arah lobby, tapi kali ini Gens posisinya sudah mulai terhimpit oleh zona dan juga tim nasional Indonesia masih berupaya untuk masuk meskipun gluonya sudah terlihat tadi habis, tidak memiliki lagi glue lain. 1 buah flash free sempat connect ke arah salah satu member dari tim Vietnam, masih bisa mengamankan dirinya kembali, turun ke arah bawah, berlari masuk ke dalam zona selanjutnya. Ada Danki juga di sana yang bakal menang pergerakan dari tim tuan rumah tentunya, sementara tim Indonesia sudah mulai melepaskan tembakan juga menuju ke area pertempuran yang sedang terjadi di depan sana. 1 granat malah mengenai dia dari seorang Bedet, bakal diras tapi behunya tertumbangkan juga. Temen bakal masuk menuju ke dalam zona selanjutnya. Rama berhasil menumbangkan Milan, temen juga masuk kali ini dan sekarang tidak mampu. Ternyata tuan rumah pun tumbang di posisi kedal, tapi Malaysia 2 pun kali ini ditumbangkan oleh tim Indonesia. Dua-duanya ada di satu kampung yang sama, ada di area genteng dan juga ada di area bawah. Ini membuka lagi asa untuk tim nasional Indonesia, tapi Sahin ditumbangkan oleh seorang Twist kali ini. Masih ada upaya penyelamatan, masih ada Ibnu juga yang melakukan checking bersama dengan Fajar menuju ke arah belakang. Ya, masih ada berhadapan dengan 2 player juga, bahkan 1 orang sudah harus terjadi. Filipina 2 harus tumbang di posisi keempat, tapi kali ini Fajar tersisa sendirian saja. Ada yang masuk 1 orang di sana. Pratama ditumbangkan di posisi ketiga dan Fajar gerak Fajar. Oh my god, Fajar, kenapa, what happened? Gregetan sekali jempol saya melihatnya.